Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Heni Jurika Lubis, SE MSI selaku dosen mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Saya Titin Nulandari NPM 1805170072 dari kelas 6B akuntansi pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar sampling audit. Sampling audit adalah penerapan unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejumlah karakteristik populasi. Adapun rencana sampling pengujian substantif dirancang untuk pertama, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Kemudian ketidakpastian, risiko-risiko sampling, dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah pertama, risiko keliru penerima atau risiko beta, yaitu risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening tidak berisi salah saji material. Yang kedua, risiko keliru menolak atau risiko alfa, yaitu risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening berisi salah saji secara material. Pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Adalah pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan pada teori distribusi normal. Sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau sampling PPU. Sampling PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat deviasi. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian substantif dan saldo-saldo yang salah saji terlalu tinggi atau overstatement, dan terutama akan berguna dalam pengujian yaitu piutang kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan tidak signifikan. Yang kedua, sekuritas investasi. Yang ketiga, pengujian harga persediaan apabila terdapat perbedaan yang antisipasi. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Kemudian ada rencana sampling. Adapun tahap-tahap rencana sampling adalah pertama, menentukan tujuan rencana, kedua, merumuskan populasi dan unit sampling, ketiga, menentukan ukuran sampel, keempat, menentukan metode pemilihan sampel, kelima, melaksanakan rencana sampling, dan keenam, mengevaluasi hasil sampel. Menetapkan tujuan rencana sampling. Tujuan sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Auditor perlu melaksanakan pengujian lain pada sampel atau item-item dalam populasi sebelum menyimpulkan bahwa seluruh asersi yang berkaitan dengan akun tersebut telah bebas dari salah saji yang material. Kemudian merumuskan populasi dan unit sampel. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampling dalam PPU adalah rupiah itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut. Menentukan ukuran sampel. Adapun rumus untuk menentukan ukuran sampel pada sampling PPU yaitu N sama dengan BV dikali RF per TM dikurang AM dikali EF, di mana BV nilai buku populasi yang diuji, RF faktor reliabilitas untuk risiko kesalahan penerima, TM salah saji yang dapat ditoleransi, AM salah saji yang dapat diantisipasi, dan EF faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Kemudian menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah menjadi interval rupiah yang sama. Dengan demikian, sampling dapat dihitung dengan rumus SI sama dengan BV per N.
Selanjutnya, melaksanakan rencana sampling. Pada rencana ini, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Mengevaluasi hasil sampel. Dalam melakukan evaluasi atas hasil sampel, auditor menghitung batas atas salah saji atau UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang ditoleransi sebagaimana ditetapkan dalam rancangan sampel. Batas salah saji dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. UML sama dengan PM ditambah ASR per ASR sama dengan BP ditambah IA. Adapun keuntungan pemakaian sampling PPU, yang pertama lebih mudah digunakan dibandingkan dengan sampling variabel klasik. Yang kedua, ukuran sampel PPU didasarkan pada beberapa ukuran penyimpanannya yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, sampling PPU secara otomatis menghasilkan sampel berstratitif. Yang keempat, pemilihan sampel sistematik PPU secara otomatis mengidentifikasi setiap unsur yang secara individual signifikan apabila nilai-nilainya melebihi batas pisah atas moneter. Dan yang kelima, sampel PPU lebih mudah dirancang, dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Kemudian kerugian pemakaian sampling PPU. Yang pertama, sampling PPU mengandung pada asumsi bahwa nilai audit dari suatu unit sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kekurangsajian ditujukan dalam sampel tersebut, evaluasi atau sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Dan yang keempat, evaluasi PPU dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan untuk mengevaluasi karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang ditarik dari populasi. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor apabila tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan terjadinya salah saji terlalu tinggi atau rendah pada suatu saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPU tidak tepat atau tidak efektif. Adapun jenis-jenis teknik sampling variabel klasik. Terdapat 3 teknik yang dapat digunakan dalam sampling variabel klasik adalah yang pertama mean per unit atau MPU, di mana sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Yang kedua selisih, di mana dalam estimasi selisih antara audit dan nilai buku dihitung untuk setiap unsur sampel. Yang ketiga rasio, dalam sampling rasio, auditor menentukan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Kendala yang harus dipertimbangkan dalam memilih teknik yang sesuai adalah pertama, kemampuan untuk merancang suatu sastra sampel. Yang kedua, ekspektasi jumlah perbedaan antara nilai audit dan nilai buku. Keuntungan sampel variabel klasik. Adapun keuntungan utama dari sampel variabel klasik adalah pertama, sampel-sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPU. Yang kedua, saldo 0 dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan perancangan khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibanding dengan sampel PPU. Kemudian kekurangan sampling variabel klasik. Kekurangan utama dari sampling variabel klasik adalah pertama, sampling variabel klasik lebih rumit dibandingkan sampling PPU. Umumnya, auditor memerlukan bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpanan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Perbedaan besar antara sampling statistik dengan sampling non-statistik adalah dalam tahapan-tahapan penentuan ukuran sampel dan evaluasi atas hasil sampel. Sampling statistik lebih objektif, sedangkan sampling non-statistik lebih subjektif, dan mendasarkan pada pertimbangan dalam sampel-sampel non-statistik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.